Ya, kita sudah tetapkan jadwalnya untuk seleksi EVA ada di Instagram kita, di Instagram Youth Development Persik Kediri. Itu dimulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 25. Itu untuk sementara dua kategori usia 18 dan 16 tahun. Dari Kabupaten dan Kota Kediri sampai ke luar Kediri. Syarat untuk mengikuti seleksi itu seperti apa nih? Ya, syarat kalau kategori usia 18-16 pasti ada akte atau KK, terus surat izin orang tuanya, surat rekomendasi SSB bagi yang tergabung di SSB, sama surat vaksin. Itu karena kita instruksi dari tim Satgas Covid tetap menerapkan protokol. Kalau terkait dengan pendaftarannya seperti apa nanti? Ya, pendaftarannya itu berbayar. Tiap peserta itu biayanya itu 300.000 dengan mendapatkan jersey Persik. Di luar itu atau sesudah itu dia lolos, itu sudah tidak ada bayar-bayar lagi. Jadi hanya bayar di biaya pendaftaran aja 300.000. Setelah itu misalkan dia lolos, untuk mesnya dan makannya dan segala macamnya itu udah tidak ada bayarnya. Nanti sistem seperti apa sistemnya? Ya, jadi satu kategori usia itu kita bagi menjadi 2 hari ya. Jadi hari pertama itu ada tes fisik dan tes game. Nanti setelah sudah dapat hasilnya dari tes fisik dan game itu, nanti kita tetapkan siapa yang akan lolos di hari kedua. Itu kita umumkan nanti di sosial media kita siapa yang lolos untuk lanjut ke hari kedua. Yang dibutuhkan berapa sih, Mas? Jadi kemungkinan ya, ini masih kemungkinan, masih bisa dirubah. Kemungkinan satu tim itu 25 pemain. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu atau bisa kurang. Jadi kita belum bisa pastikan jumlah pastinya, tapi kemungkinan sekitar itu. Untuk kriterianya sendiri yang diperlukan seperti apa, Mas? Kriteria pemainnya ada beberapa ya, ada beberapa penilaian dari fisiknya, tekniknya, taktiknya, mentalnya, itu kita lihat. Sesuai kriteria yang kita mau. Nanti kan ada sistem yang kita bisa gunakan untuk memilih pemain-pemain itu. Terus kalau pendaftaran gimana, Gus? Ini online atau seperti apa? Ya, pendaftarannya online, ada di IG kita, teknis pendaftarannya, supaya kita nggak terlalu menimbulkan keramaian kalau misalnya daftar on the spot. Mulai dibuka kapan itu pendaftarannya? Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 8 kemarin. Batas akhir Sampai tanggal 17 H-1. Sudah ada berapa yang? Nah, ini saya belum konfirmasi ke tim pendaftaran saya. Mungkin hari ini atau besok saya coba cari. Kalau pelaksanaan seleksinya di mana, Mas? Pelaksanaan seleksi itu di lapangan Desa Doko ya. Kabupaten Asem. Coach Danang dibantu ada berapa ini? Ya, jadi ini saya lagi mengusahakan untuk mendatangkan staf-staf pelatih saya sebelum tanggal 18. Nah, nanti kita lihat yang bisa itu berapa orang. Terus nanti juga kita mungkin akan dibantu oleh teman-teman dari SSB kota maupun kabupaten. Tapi kita belum tahu berapa banyaknya. Ada berapa yang mungkin dikasih undangan SSB-nya? Oh enggak, kita ini umum ya, maksudnya kita hanya memberikan informasi bahwa kita akan mengadakan seleksi. Tinggal SSB masing-masing atau peserta-pesertanya tinggal kalau berminat tinggal mendaftarkan melalui online itu. Untuk kota daerah Kediri sendiri ada waktu khusus, Coach? Ya, itu tadi kita untuk 4 hari pertama itu khusus untuk peserta dari Kabupaten dan Kota Kediri. Itu kita prioritaskan supaya kita bisa lebih fokus melihat talenta-talenta yang ada di kabupaten maupun kota.
Setelah kita 4 hari itu selesai, baru kita cari yang di luar Kediri. Ada kuota khusus coach untuk kota Kabupaten Kediri? Untuk sementara belum ada ya. Saya sih mengharapkan bahwa kita akan banyak mendapatkan talenta-talenta bagus di kabupaten maupun kota. Saya harapnya begitu. Tapi saya belum tahu karena saya harus melihat potensi-potensi yang ada dalam seleksi besok. Antara kota daerah dengan luar daerah akan diadu apa enggak? Diadu maksudnya? Ya, kemampuannya gitu. Kemampuannya. Oh enggak. Jadi itu satu tim gitu. Maksudnya satu tim. Jadi misalnya tim U18, tim U16 ya. Tim U18 dan U16 ini terdiri dari anak-anak kabupaten, kota maupun luar. Jadi total sekitar yang diperlukan sebenarnya sekitar 50 orang, Mbak. Ya, untuk 2 tim. Untuk 2 tim. Oke coach. Kebutuhan pemainnya? Ya, kebutuhan timnya ini Mas. Kebutuhan timnya? Ya, untuk Ya, yang tadi ya, kebutuhan timnya kan kita kalau menyeleksi pemain kan tadi itu kita lihat tekniknya, taktiknya, fisiknya, mentalnya, bakatnya, ya itu yang kita cari nanti kriteria-kriterianya lah. Nah nanti kan setelah sudah masuk tim, nah itu kan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya kan. Karena kan di usia dini ini kan kita nggak bisa lihat hasilnya dalam waktu dekat. Gitu. Ini proses yang panjang dan tidak bisa hanya dilihat dari kompetisi EPA-nya ini aja gitu. Jadi saya cuma mengharapkan kriteria yang kita mau itu tadi kita bisa dapatkan. Harapan dari pemain-pemain EPA yang nantinya bisa terbentuk ini, apakah memang nantinya untuk naik di level senior seperti apa? Ya pasti ya, itu salah satu tujuan di pembinaan dimanapun saya pikir ya. Ketika kita sudah membina pemain-pemain ini dari usia dini, maka targetnya itu ya dia harus bisa main di, kita harapkan ya, dia bisa main di tim senior maupun di tim nasional. Itu salah satu harapan. Untuk Persik sendiri, sebelumnya apa sudah pernah mengikuti EPA coach? Persik? Iya. Ya, infonya tahun lalu sudah. Cuma kan tahun lalu cuma 2 kategori usia, 16 dan 18. Nah kalau yang sekarang kan nambah U14 dan Putri. Untuk secara target coach, EPA di Persik nanti targetnya seperti apa? Ya, target kita tuh lebih ke bagaimana perkembangan individu pemain ya. Jadi bukan hasil secara tim. Itu karena yang tadi saya bilang bahwa tujuan kita itu bagaimana dia bisa jadi pemain di usia senior maupun di tim nasional gitu. Kalaupun dia nanti bisa sukses secara tim di EPA atau di kompetisi-kompetisi yang lain, itu hanya bonus gitu. Itu hanya bagian dari proses yang kita mau bentuk